Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai saja. Selamat datang di kuliah pertama semester ini di mata kuliah pengolahan citra. Nah, agenda kita pagi ini ada dua ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai administrasi kelas. Selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke dalam topik pekan pertama. Nah, sebelum kita masuk ke topik pekan pertama itu, saya akan mencoba menjelaskan dulu mengenai course administration, peraturan kelas, dan hal-hal lain yang harus kita sepakati sebelum nantinya kita masuk melaksanakan kuliah satu semester ini. Ya, jadi langsung saja saya akan mulai ya dengan course administration. Ini adalah kuliah judulnya pengolahan citra ya, Anda sudah tahu, dan itu adalah kode kuliahnya yang bisa Anda lihat seperti di layar Anda. Dan untuk bisa mengambil kuliah ini, Anda sudah harus lulus kuliah ALIN, Kalkulus 2, dan SDA. Nah, kuliah ini statusnya adalah mata kuliah pilihan di dalam bidang minat kecerdasan artifisial di Prodi Ilmu Komputer. Nah, karena statusnya MK pilihan, harapan saya nih yang hadir di kelas ini sudah kalian yang memang tertarik dan memilih untuk mengambil kuliah ini. Dan untuk menyelesaikan kuliah ini bobotnya adalah 3 SKS dan itu akan tercermin dari komitmen waktu yang harus Anda berikan untuk menyelesaikan kuliah ini dengan baik. Nah, buku rujukan ini, Digital Image Processing, Gonzalez and Woods, adalah buku rujukan utama kita. Nah, saya sebut utama karena tentu saja dewasa ini resources banyak banget ya. Saya mengatakan hal ini karena Anda Google aja, Anda cari resources online, banyak sekali, Anda tidak harus terpaku hanya pada satu buku teks ini. Buku teks ini akan saya gunakan sebagai rujukan utama, terutama untuk menyusun presentasi, menyusun organizing topik-topik yang ingin saya presentasikan dan saya ajarkan dalam satu semester ini, tetapi ini bukan satu-satunya resource yang bisa Anda gunakan untuk belajar. Oke, nah sekarang saya tahu semuanya nih yang hadir di kuliah Pengcit hari ini mungkin sudah pernah dengar ya desas-desus ya dari kakak-kakak kelasnya atau dari temennya, emang kuliah ini tentang apa sih gitu ya. Dan daripada berspekulasi, izinkan saya untuk langsung saja membicarakan apa sih yang bakalan bisa Anda kerjakan setelah Anda selesai mengambil kuliah ini. Nah, untuk kuliah pengolahan citra, kita memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai berikut. Setelah mengikuti kuliah ini, Anda akan diharapkan mampu merancang metodologi dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan interpretasi data berbentuk citra. Jadi itu saya bold tuh kata merancang, kata kerjanya merancang. Jadi bukan lagi Anda mengetahui atau bisa menjelaskan teknik-teknik gitu ya, tetapi Anda sudah harus bisa mikir. Jika diberikan masalah, Anda bisa merancang steps, merancang framework, merancang suatu solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan teknik-teknik atau teori-teori yang Anda pelajari di kuliah ini. Nah, untuk mencapai ke CPMK ini, kita punya beberapa building blocks, yaitu di dalam capaian khusus sub CPMK kita yang mulai dari yang cukup sederhana sampai ke yang semakin advance. Ada 6 buah sub CPMK, Anda bisa baca sendiri, dan sub CPMK ini dikerjakan bertahap sampai Anda bisa mencapai capaian utama CPMK mata kuliah pengolahan citra yang ada di atas ini. Semester ini untuk mencapai hal itu Anda akan dibantu oleh tim pengajar yang semester ini kuliah ini akan diampu oleh saya sendiri dan juga oleh Prof. Aniati Murni. Nah, Anda bisa lihat itu adalah email kami dan ruangan kami. Nah, kalau Anda ada keperluan untuk menghubungi kami, saya sarankan untuk mencoba kirim email dulu ke email-email yang ada di layar Anda saat ini. Mohon maaf. Oke, nah bagaimana sih pelaksanaan kuliah semester ini? Ini adalah rencana kami dalam satu semester ke depan untuk kuliah Pengcit. Yang pertama, portal komunikasi utama kelas ini adalah laman Skele. Bukan email, bukan WhatsApp group atau apa, melainkan Skele. Nah, saya akan tunjukkan ya, ini adalah layar Skele semester ini nih. Nah, Anda dipersilakan segera enroll. Enroll ke sini karena nanti semua informasi akan ditaruh di Skele. Materi pembelajaran, tempat submit
tugas, kalau akan ada forum kalau mau bertanya, kalau ada pengumuman mengenai pelaksanaan kelas, ada emergency, kelas batal or whatever, semua akan diumumkan melalui Skele. Jadi segera enroll ya ke dalam, laman Skele pengolahan citra. Nah, kenapa laman, pengolahan citra itu penting? Karena Anda juga akan diberikan semua materi perkuliahan di awal pekan. Dan modul pembelajaran yang kami siapkan ini ada modulnya, ada videonya, ada tautan bacaan tambahan yang bisa Anda pelajari kapan saja Anda punya waktu, on your own time. Dan ini semua materi ini dibuka di awal pekan, jadi worst case scenario ada yang tidak bisa hadir di kelas untuk karena suatu hal, Anda bisa catch up menggunakan materi belajar ini. Nah, tentu saja Anda nggak cuma dikasih materi dan dilepas bebas ya, tetapi kita juga akan mendampingi melalui pelaksanaan kuliah yang secara hybrid. Jadi yang pertama di kelas Senin 2 SKS seperti hari ini nih, akan ada lecture, pemaparan materi oleh dosen yang seperti kelas-kelas pada umumnya lah yang Anda ketahui kita akan memberikan kuliah. Lalu di, sesi 1 SKS di hari Rabu, nah ini nggak lagi Anda dengerin saya ngoceh doang, tetapi ada hands on session. Hands on session ini Anda akan, diajak untuk langsung aktif melengkapi pemahaman Anda terhadap materi yang diberikan hari Senin, dan Anda akan langsung nyoba sendiri. Nah ini diberikan melalui, most weeks, paling banyak ada sesi lab. Di dalam sesi lab ini ada tugas pemrograman, tes pemrograman yang, harus diselesaikan. Atau kalau tidak ada lab, maka akan diberikan dalam bentuk mungkin studi kasus, diskusi forum, atau kegiatan belajar lain. Nah, sesi kuliah ini ya seperti kuliah-kuliah yang Anda tahu lah ya, diberikan di sesi 2 SKS, dilaksanakan secara hybrid, seperti biasa update lihat di Skele setiap pekan, dan Anda dihimbau untuk hadir di kelas tepat waktu. Nah, tetapi saya cukup maklum terutama untuk kuliah yang online. Kalaupun Anda ada kendala-kendala tertentu, kendala koneksi atau apalah, sebenarnya saya tidak masalah kalau Anda telat masuk ke Zoom atau keluar masuk. Akan tetapi, saya bisa saja mengambil presensi kapan aja, baik online maupun offline ya. Bisa di awal kelas, tengah-tengah kelas, di akhir kelas, suka-suka saya gitu. Jadi apabila Anda tidak ada ketika saya mengambil presensi, ya Anda akan dianggap tidak hadir. Nah, setelah kelas ya, lecture di 2 SKS, di sesi 1 SKS kita ada kegiatan belajar. Nah, kegiatan belajar ini yang terutama adalah sesi lab. Dan sesi lab itu Anda akan diberikan task ya dengan citra, Anda diberikan tes untuk diselesaikan menggunakan suatu solusi pemrograman berbasis Python. Anda harus menyelesaikan tes yang diberikan, eee di dalam kelas akan dipandu tentunya diberikan panduan dan, petunjuk untuk apa-apa saja yang bisa dikerjakan. Nah, 6 kali dalam 1 semester, setelah mengerjakan bersama-sama di kelas, Anda juga akan dirilis suatu tugas lab tambahan yang harus Anda kerjakan di luar kelas, bring home ya, dibawa pulang ya, untuk dikerjakan secara individu. Ini 6 kali dalam 1 semester. Apabila ada tes seperti ini, maka Anda harus menyelesaikan tugas lab, dan dikumpulkan paling lambat hari Jumat di pekan yang sama. Itu tadi tentang kegiatan belajar Rabu yang bentuknya lab ya. Nah, di pekan yang bukan lab, maka ada kegiatan belajar lain. Misalkan ada studi kasus, saya udah bilang ya, atau self quiz atau lain sebagainya. Semua jenis kegiatan belajar hands-on ini tujuannya sama untuk membantu kalian lebih memahami pemaparan yang diberikan di sesi lecture. Mohon diingat bahwa selain tugas yang dirilis ini, saya tidak akan merilis tugas tambahan, jadi tolong jangan diminta. Selanjutnya kita juga ada kuis ya. Jadi di, kuis juga pertama seperti yang saya sampaikan kan ada materi ya di awal semester yang diberikan secara asinkronus. Nah, materi ini ada video. Nah, video ini dilengkapi dengan self quiz yang Anda bisa kerjakan sambil Anda nonton video untuk mengukur, pemahaman Anda sendiri. Selanjutnya ada juga kuis terjadwal 2 kali dalam 1 semester di tengah dan di akhir, semester. Lalu kalau belum tentu ada ya, ini cuman kalau ada saya juga bisa mengadakan kuis ad hoc kapan saja dalam, 1 semester ini. Tentu saja di jam kuliah ya, bukan di luar jam kuliah.
Kuis ini juga bersifat on the spot, artinya saya tidak akan memberikan kuis susulan. Berikutnya, saya akan bahas capstone dari kuliah pengolahan citra, yaitu proyek akhir. Nah, proyek akhir ini dikerjakan berkelompok, isinya 4-5 orang. Saya belum memutuskan ya, tergantung berapa banyak orang yang enroll di SIAK. Dan di proyek akhir ini ada 3 deliverables yang harus Anda sampaikan, submit, yaitu pertama, code. Jadi implementasi Anda, solusi Anda untuk task yang diberikan. Yang kedua adalah laporan. Laporannya ini selayaknya laporan proyek atau penelitian ya, laporan makalah gitu. Dan yang terakhir adalah presentasi. Anda juga harus mempresentasikan hasil kepada kami. Penilaiannya ada komponen individu maupun kelompok, dan detail lain sebagainya mengenai proyek ini akan dirilis kemudian dalam panduan yang terpisah. Nah, semua kegiatan-kegiatan belajar yang sudah kami sampaikan ini adalah simulasinya dalam 1 pekan. Kita selalu usahakan 1 pekan itu 1 topik ya. Jadi pertama di awal pekan kami akan merilis semua modul, semua materi yang dibutuhkan di Skele. Dan saya mungkin usahakan kalau bisa Minggu sore juga sudah dirilis ya, tapi paling tidak Senin pagi Anda sudah bisa akses semua material yang bisa digunakan untuk belajar, baik video, modul, tautan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan ketemu di sesi 2 SKS untuk kuliah, untuk lecture, dan akan dilengkapi dengan hands-on session, lab, atau aktivitas belajar di sesi 1 SKS. Dan jika ada tugas lab yang dirilis di sesi Rabu ini, maka Anda harus mensubmit tugas Anda secara individu di akhir pekan, paling lambat Jumat tengah malam, 23.59 ya. Jadi insya Allah komitmen waktunya sih cukup banyak untuk menyelesaikan kuliah ini, tetapi saya berkomitmen tidak akan mengganggu akhir pekan kalian. Nah, semua kegiatan-kegiatan belajar itu yang di asesmen itu, ini yang sering ditanyakan nih sama mahasiswa nih, paling penting kayaknya komponen penilaian. Nah, ini dia persentase dan komponen penilaian semua kegiatan yang tadi saya ceritakan, dari tugas lab, kuis, partisipasi, dan proyek akhir. Nah, semua informasi yang saya sampaikan ini juga sudah bisa Anda lihat sendiri sebetulnya kalau dari laman Skele, saya sudah mempublish BRP pengolahan citra, dan di BRP ini ya sudah ada semua petunjuk, semua yang saya ceritakan tadi ya. Jadi Anda sudah bisa lihat mengenai prasyarat, deskripsi mata kuliah, CPL, capaian prodi ya, lalu capaian mata kuliah, CPMK, dan juga topik, dan juga rencana pengajaran per pekan. Selain itu juga ada rancangan tugas, kriteria penilaian, apa ini, persentasenya juga ya, dan rubrik penilaian dan referensi. Nah, jadi kalau Anda ingin tahu lebih lanjut, Anda dipersilakan untuk membaca detailnya di BRP. Dan sebagai penutup dari course administration, saya akan menyampaikan pesan sponsor. Anda semua diminta untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan kejujuran akademik. Dan apabila ditemui ada mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, maka akan diberlakukan SK Dekan mengenai kecurangan akademik sesuai dengan SOP-nya, dan ada konsekuensi-konsekuensi yang bisa diterapkan. Ya, jadi mohon kerjasamanya untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran dan integritas akademik, terutama di kuliah pengolahan citra. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya, kita akan langsung lanjut ya ke materi. Kita akan langsung lanjut. Mungkin kita break dulu kali ya, kurang lebih 5 menit. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi pekan pertama, yaitu Fundamentals of Image Processing. Ada pertanyaan? Oke, jadi untuk materi paling pertama dalam perkuliahan pengolahan citra, kita akan membahas secara overview ya, secara overview tentang Fundamentals of Digital Image Processing. Kita akan lihat konteks kuliah pengolahan citra ini, dan secara overall, secara umum gitu, proses yang tadi kita bilang di paling depan, apa yang akan Anda mampu lakukan di akhir semester, seperti yang sudah kita katakan tadi, Anda bisa merancang metodologi dari awal sampai akhir. Nah, kita akan bahas proses awal akhir itu secara general di sini, dan belum masuk ke detail-detailnya ya. Detail-detailnya itu yang akan kita isi secara bertahap sepanjang semester.
Oke, jadi untuk yang pertama nih, ada gambar lucu ya yang saya tampilkan nih. Gambar apa nih? Ada yang mau bantuin nggak? Kucing. Gambar kucing ya, itu kata Hasiana ya barusan ya. Itu gambar kucing kan. Nah, misalkan saya ingin menceritakan kepada Anda tentang kucing ini nih, saya mungkin akan menggunakan suatu deskripsi. Jadi ini gambar ya, ini image-nya ya. Image-nya adalah seperti ini, kita semua paham ini gambar apa. Dan saya mungkin ingin menggunakan suatu kata-kata untuk deskripsi. Wah, ini udah ada yang baca slide ya. Jadi atau mungkin udah lihat di video ya. Jadi udah ada yang nulis di chat nih, katanya kucing mamalia oranye. Betul. Harusnya saya ganti nih gambarnya ya. Nggak seru jadinya sama-sama terus. Nah, ini ketika barusan saya ingin menceritakan gambar ini kepada kalian, proses yang saya lakukan itu adalah konversi dari citra, image, menjadi deskripsi. Nah, kalau saya berangkat dari deskripsi, saya juga bisa dari deskripsi menuju ke citra. Tetapi pemetaannya kan tadi belum tentu pemetaan yang ke gambar yang sama. Saya bilang kucing mamalia oranye, bisa saja saya petakan ke image yang seperti ini. Jadi inilah sebetulnya kurang lebih proses yang ingin kita bungkus dalam kuliah pengolahan citra. Bagaimana kita dapat mempelajari proses dari gambar ke deskripsi maupun dari deskripsi ke gambar. Jadi kalau kita berangkat dari deskripsi dan gambar ini, areas of study yang sangat berkaitan erat yaitu kalau saya berangkat dari deskripsi dan saya menuju ke image, nah ini adalah yang dinamakan dengan computer graphics. Jadi mungkin Anda sudah pernah dengar pastinya ya. Selanjutnya, saya juga dapat berangkat dari image menuju ke deskripsi. Dari citra ke deskripsi ini adalah image analysis, dan ini banyak kata-kata yang sering digunakan secara interchangeably untuk menceritakan proses ini. Ada yang mungkin Anda pernah dengar ya, ada machine learning, computer vision, pattern recognition, atau artificial intelligence, atau kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial. Nah, ini adalah proses yang dari description ke image dan image ke description. Tetapi ada juga di proses yaitu dari image ke image dan itu yang dinamakan dengan image processing. Computer graphics ini bukan yang termasuk ke dalam materi utama dari kuliah pengolahan citra, hanya sekedar tahu. Akan tetapi image processing dan image analysis ini adalah intinya atau dagingnya kuliah pengolahan citra. Jadi akan ada dua proses yang akan kita fokuskan di kuliah pengolahan citra ini, yaitu image to image, image processing, maupun image analysis, image to description. Oke, kalau saya mau melakukan image analysis, sekarang saya punya gambar kayak gini, saya ingin menggunakan dia untuk mengerti sesuatu, untuk task sesuatu. Contohnya, oke, dari gambar ini saya ingin mendeteksi, oh ini adalah buah alpukat. Nah, kesannya gampang ya. Kalau manusia gampang lihat gambar ini langsung tahu alpukatnya di bawah, warnanya hijau, lokasinya di situ, dan dia adalah alpukat. Saya tahu itu buah alpukat. Nah, tetapi dari saya punya gambar di kiri sampai saya bisa memutuskan bahwa ini alpukat dan letaknya di sini, ini knowledge yang saya punya tuh banyak banget. Knowledge base yang saya sendiri punya di dalam kepala saya untuk bisa mengerti gambar ini sangat banyak dan banyak proses yang terjadi di dalam kepala saya. Apalagi ketika saya melihat gambar kayak gini, ini yang saya lihat nih oleh manusia, tetapi seandainya gambar ini mau dilihat oleh komputer, dia tuh nggak ngelihat apa yang kita lihat. Yang dilihat oleh komputer tuh apa? Dia melihat suatu citra yaitu matriks atau gambar dari, matriks 2 dimensi, mungkin 3 ya kalau RGB, not really, sebetulnya nggak 2 dimensi banget, tetapi yang dia punya hanyalah nilai-nilai intensitas dari setiap pixel. Dia tuh nggak bisa tahu ini tuh objek apa, warna apa, tuh nggak otomatis dilihat atau dipahami oleh komputer. Jadi untuk membantu, kita perlu membuat suatu sistem dari gambar yang kiri sampai saya bisa mengambil keputusan di sebelah kanan. Sebelum saya jabarkan lebih jelas, lebih detail, saya ingin disclaimer. Tidak ada satupun framework yang pakem untuk berangkat dari citra di kiri sampai ke analisis yang ada di kanan atau deskripsi yang ada di kanan. Ingat ya, kalau image analysis itu berangkat dari image, nyampainya di deskripsi. Nah, ini kalau saya mau bilang ini ada prosesnya ada berapa sih? Ada 10K, ada 2K, ada berapakah? Tolong diingat bahwa tidak ada satu pakem yang pasti
dapat berlaku untuk setiap kasus ya. Nah, untuk memudahkan pembelajaran kita dalam kuliah ini, kita akan coba memotong atau membagi-bagi proses yang ada di dalam dari kiri ke kanan ini menjadi 3 buah proses, yaitu low level processing, mid level processing, dan high level processing. Nah, image analysis system itu kalau berdasarkan buku Gonzalez and Woods tahun 92 dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, kita mulai dari suatu problem domain, dari input gambar kita, dan ini adalah low level processing kita. Lalu selanjutnya kita berangkat ke intermediate level processing atau mid level processing. Lalu terakhir kita punya high level processing, sampai akhirnya kita mendapatkan hasil atau kesimpulan yang kita inginkan. Sebagai contoh, saya akan berikan suatu studi kasus. Silakan diperhatikan gambar yang saya tunjukkan di layar saat ini. Ini adalah foto Margonda Raya ya. Sudah lama saya nggak ketemu Margonda Raya. Ada yang masih di Depok nggak nih lokasinya nih? Ada yang lokasi di Depok nggak nih, dekat-dekat Margonda? Ada yang ngekos nggak sih yang di sini? Ada nggak? Coba kita tunggu. Saya mau mengecek ada yang nyaut nggak. Jangan-jangan ini nggak ada yang di Depok ya Bu ya? Ya nggak ada nih di Depok. Anyway, kalau saya tanya, ini gambar di sebelah mananya Depok sih? Mungkin Anda nggak kebayang ya, karena bentuknya buram gini. Mungkin foto ini diambil oleh, oh ini ada yang ngechat nih. Kata Hasiana, saya tanah lahirnya Depok. Kamunya di Depok nggak sekarang, Hasiana? Oh, masih di Depok. Oke, kalau gitu saya tanya Hasiana, ini di mana nih lokasinya? Kebayang nggak kamu di mana nih lokasinya, di mana di Depok? Di Margonda, Bu. Ya iya, tahu. Tapi di mananya Margonda? Bentar. Kebayang nggak? Kayaknya agak jauh dari Margo dikit dekat UI sih, Bu. Saya ngira-ngira. Okay. Dekat Margo, kata Hasiana. Maksudnya antara Margo sama UI kan ada jalan yang lumayan panjang. Antara Margo sama UI ya? Kayaknya di situ sih. Oke, sip. Ini Kurang memang tahu. studi kasus ini memang lebih seru dilakukan kalau in class ya, karena semuanya deket, lihat UI, mungkin baru lewat Margonda tadi paginya. Nah ini saya sih udah setahun kali nggak ke Jalan Margonda Raya. Jadi konteksnya nggak terlalu seru. Oke, jadi mungkin foto ini diambil oleh suatu kamera CCTV atau kamera traffic gitu ya, yang diambil saat lagi hujan nih siang-siang. Jadi tuh dia ketutupan tuh sama tetesan air, jadi buram dan blur segala macam. Jadi jika saya ingin melakukan suatu tes, saya punya foto ini, saya mau hitung ada berapa motor yang lagi lewat di Margonda Raya saat ini pada frame ini. Gimana caranya? Mungkin secara low level, yang pertama yang harus saya lakukan ya image acquisition, harus saya foto. Nah, untuk gambar ini mungkin mudah ya, karena acquisition-nya pakai kamera aja biasa, RGB. Jadi belum pakai yang alat-alat yang kompleks yang tadi sudah saya jabarkan ya, tetapi pakai kamera biasa aja saya foto nih. Tapi ternyata saya mengalami kendala karena pas hujan, pas cuaca buruk sehingga foto saya jelek. Saya perlu melakukan image pre-processing. Lebih clear kan? Siana benar, ini di Gramet loh, ini di Gramedia nih, depan Margo City nih. Jadi kurang lebih benar antara Margo dan UI. Nah, jadi ini adalah tahap loh, CCTV persimbangan dekat jembatan tol baru, kata Niki. Mungkin Niki, saya nggak tahu. Ini ngambilnya nyomot saya gambarnya. Nah, jadi di sini saya setelah melakukan, ya, silahkan. Ya, emang sepertinya emang di situ sih, Bu. Yang jembatan penyeberangan ya antara Margo ya? Iya, di sebelah situ. Saya pernah lewat di situ. Antara Margo dan Detos, benar nggak? Iya, benar. Ya, sip. Betul, kayaknya sih iya benar. Yap. Nah, ya. Kan lebih seru kalau kita offline ya, jadi bisa ngobrolin macet atau enggak di Margonda. Sayangnya kita nggak bisa menceritakan hal seperti itu. Oke, terima kasih Niki dan Hasiana. Jadi gambar yang tadi, kan tadi jelek ya yang ketangkep sama kamera saya dapat melakukan pre-processing.
Nah, nantinya sepanjang semester ini kita akan mempelajari berbagai metode pre-processing yang dimaksud di sini untuk memperbaiki kualitas citra melalui image enhancement, image filtering, mungkin image restoration dan lain sebagainya untuk memperbaiki gambar atau mungkin color imaging untuk memperbaiki warna juga. Gimana sih caranya saya bisa berangkat dari gambar yang ini, mana gambar yang bisa di-tag, gambar yang ini sampai ke gambar yang sudah clear seperti ini. Nah, ini saya disclaimer ya. Ini saya ini enggak proses beneran karena ini bagus banget kan kita clear. Ini bukan proses beneran. Jadi ini adalah low level processing yang mungkin bisa saya lakukan. Option yang bisa Anda susun untuk memperbaiki gambar yang Anda ambil dan atau bahkan gambar jenis apa yang foto yang mau diambil. Di sini saya tadi bilang RGB, tapi belum tentu. Siapa tahu kamu maunya pakai infrared, bisa aja. Dan ini adalah tahap low level processing. Saya punya gambar yang tadi masuk, yang apa adanya saya akuisisi, lalu saya perbaiki agar dapat diproses lebih lanjut. Yang dapat dilakukan di tahap ini banyak sekali, insya Allah akan kita pelajari bertahap dalam semester ini. Oke, sekarang level ini saya udah punya gambar, sekarang saya punya proses di mid level. Nah, tadi mid level ada yang dinamakan segmentasi atau pemisahan area-area. Nah, mungkin ini saya random aja ya, mungkin oleh metode yang saya gunakan untuk segmentasi, saya ternyata mengekstraksi area-area atau objek-objek berikut ini. Yang ketangkep ini mungkin banyak yang nggak ketangkep nih oleh algoritma saya. Itu terjadi, all the time itu terjadi. Kadang-kadang tidak bisa. Jadi mungkin yang ini ketangkep nih bentuk apa sih namanya itu lampu jalanan, tapi ada objek-objek yang nggak ketangkep. It will happen. Ini motor nih yang di sini juga nggak ketangkep oleh algoritma saya. Ini cuma ilustrasi ya, ini nggak saya lakukan beneran. Lalu di sini saya udah punya ekstraksi dari image segmentation saya punya objek-objek saya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yang keekstrak oleh metode segmentasi saya mungkin mencari area homogen, mungkin pakai edge detection. Banyak sekali yang bisa dilakukan yang akan kita bahas lebih lanjut di semester ini juga. Nah, sekarang dari objek-objek yang saya ekstrak, saya mau tahu yang mana yang motor. Karena tadi task yang diberikan kepada saya adalah tolong hitungin motornya. Jadi saya perlu menentukan deskriptor atau fitur yang tepat untuk menggambarkan objek ini agar saya bisa menemukan yang mana yang motor. Contohnya misalnya saya mau menggunakan fitur roda, mungkin bukan yang tepat karena mobil juga akan ada rodanya. Mungkin bukan itu yang tepat. Apakah mungkin saya perlu pakai warna? Mungkin nggak tepat juga karena warna motor juga bisa beda-beda. Nah, di sini kita akan pelajari juga setelah UTS ada materi yang dinamakan feature extraction dan feature selection maupun deep learning for classification yang mungkin dapat membantu Anda di tahap ini. Nah, setelah saya tentukan fiturnya, ternyata saya bisa oleh algoritma saya yang saya tadi kembangkan pakai fitur saya, ternyata saya mendapatkan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah motor. Yang lainnya oleh algoritma saya dapat dipahami, oh dia bukan motor. Maka dari yang tersisa, objek yang kedeteksi yang tersisa, saya dapat mengambil keputusan high level di akhir, pengenalan dan interpretasi, saya kenali ini adalah objeknya motor dan saya interpretasi, oh ada 6 buah motor dalam gambar saya. Sampai sini ini adalah contoh studi kasus untuk tes tertentu, yaitu menghitung jumlah motor di Margonda Raya. Tentu saja studi kasus yang bisa dilakukan banyak banget, misalnya saya mau melihat jumlah orang yang ada di Margonda Raya, atau mungkin saya ingin melihat di imigrasi ada orang-orang datang, saya mau tahu ada berapa yang demam. Saya bisa juga menghitung ada berapa orang sakit. Atau mungkin saya mau mencari tumor dari gambar MRI, dari gambar MRI otak misalkan. Atau CT scan otak, maaf. Nah, ini semua adalah tes-tes yang beda-beda dan Anda dapat perhatikan bahwa akuisisinya tuh bisa macam-macam. Bisa di sini pakai RGB. Kalau tadi CT scan berarti pakai CT scan. Pre-processing juga akan beda-beda tergantung dengan gambar apa yang Anda punya. Mungkin perlu blur removal, mungkin perlu perbaikan gambar, perbaikan warna.
Ya tergantung gambar apa yang Anda punya dan task apa yang akan Anda lakukan. Sampai sekarang ini kita membagi tahap-tahapan processing ini dengan mudah dari low level, mid level, dan high level untuk kemudahan membagi-bagi saja. Tetapi tentu saja ini bukan satu-satunya cara membagi proses-proses. Bahkan sebenarnya di dalam Gonzalez and Woods, buku Gonzalez and Woods ini di tahun 2008, ini dia sudah memperbaiki tentang fundamental steps in image processing. Dari mulai input problem domain sampai akhirnya pengenalan, ini menurut dia sudah mengubah menjadi tahap-tahapan ini yang nggak ada panahnya ya. Jadi mungkin ini tidak sekuensial. Jadi mungkin Anda bisa memilih, oh saya ternyata membutuhkan akuisisi dulu yang jelas, lalu saya nggak perlu filtering, saya langsung color image processing misalkan. Dan ini kebanyakan dari tahap dari awal sampai akhir, outputnya itu generally, tidak harus selalu outputnya image, lalu di tahap-tahap ini outputnya generally fitur atau interpretasi. Jadi sudah direvisi ya oleh Gonzalez and Woods itu sendiri tentang pembagian tahap yang ini nih yang tadi saya bilang, tahap dari, sorry kita skip aja ya, ini nih, tahap dari kiri ke kanan. Ini saya kesulitan jika kita, kalau kamu tanya, ini stepnya apa aja Bu dari kiri ke kanan? Ya, tergantung gambar apaan yang Anda punya, tergantung berapa gambar yang Anda punya, tergantung jenis data yang Anda punya, dan tergantung task apa yang dilakukan. Untuk memudahkan, kita dapat membaginya jadi low, mid, dan high untuk kepentingan belajar ya. Tetapi tolong diingat bahwa itu bukan satu-satunya pakem, dan bahkan Gonzalez and Woods sendiri dia punya berbagai versi tentang step-step ini.